Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putogus Mahendra, nomor absen 17 dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan mengenai tulisan dan sebelum mengenal tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Masa sebelum mengenal tulisan disebut dengan praaksara. Menurut etimologi berasal dari dua kata, yakni pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Jadi, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praaksara ini disebut juga dengan nirleka, yang dimana nir ini berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Praaksara yaitu istilah baru untuk mengganti istilah prasejarah. Hal ini diakibatkan oleh bahwa dalam kenyataannya sekalipun prasejarah itu berarti sebelum adanya sejarah, namun dalam kenyataannya sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan suatu kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah praaksara untuk mengganti istilah prasejarah. Untuk menyelidiki ini, para sarjanawan menggunakan metode penelitian, yakni ilmu arkeologi dan alam seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengkaji bukti-bukti atau jejak tinggal fisik seperti lempeng, artefak, monumen, dan candi. Para sarjanawan juga menggunakan ilmu geologi tentang lapisan bumi serta biologi tentang beragam makhluk hidup. Zaman praaksara berakhir setelah kehidupan manusia mulai mengenal tulisan. Terkait dengan masa berakhirnya zaman praaksara, masing-masing tempat akan berbeda. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa praaksara sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini jauh lebih terlambat bila dibandingkan di tempat lain, misalnya Mesir dan Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 SM. Fakta-fakta masa aksara di Kepulauan Indonesia dihubungkan dengan temuan prasasti peninggalan kerajaan tua seperti Kerajaan Kutai di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Salah satu di antara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi dan teori dentuman besar atau Big Bang yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan besar, misalnya ilmuwan besar Inggris Stephen Hawking. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Jika digunakan teleskop besar Mount Wilson untuk mengamatinya, akan terlihat ruang jagat raya itu luasnya mencapai radius 500.000 tahun cahaya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Om Santi Om.